Perkenalan saya dengan Dr. Lindra yang akan melakukan pemeriksaan ginekologi dan pap smear ya Bu. Mungkin rasanya agak sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Baik. Dan saya akan menyiapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu senter, kemudian kapas, larutan antiseptik, kateter nelaton, spekulum cucur bebek, meja instrumen, ranjang ginekologi dengan penumpang kaki, lampu sorot, lalu sarung tangan DPT, apron, kemudian sabun dan air bersih, kemudian handuk bersih dan kering. Apakah Ibu telah buang air kecil setelah membersihkan area genitalnya? Ya. Kemudian Ibu bisa melepaskan pakaian bawah Ibu seperti celana. Kemudian saya akan memakaikan sarung atau selimut. Dan Ibu bisa naik ke meja pemeriksa. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan dan melakukan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu Ibu bisa berbaring pada posisi litotomi di meja pemeriksa dan bertangan di samping ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa pada bagian abdomen mulai dari iga sampai tulang pelvis, lipatan paha hingga lipat paha hingga terlihat, dan tapi biarkan daerah luar genitalia tertutup. Kemudian saya akan memeriksa seluruh abdomen dan lipatan pada paha, apakah abdomen rata, bundar, atau mengembung atau tenggelam. Kemudian saya akan melihat lokasi dan kontur atau bentuk pusar umbilikus. Kemudian memperhatikan apakah ada pembengkakan atau tonjolan yang menunjukkan kemungkinan adanya umbilical hernia. Untuk memastikan tonjolan tersebut, Ibu bisa mengencangkan dinding abdomen atau batuk. Baik, di sini tidak terdapat adanya tonjolan atau massa yang terlihat pada abdomen, dan yang mungkin mengindikasikan kehamilan tumor organ yang membesar atau adanya cairan atau gas. Kemudian saya akan memeriksa kulit untuk melihat warnanya normal atau tidak, apakah kuning atau warna kebiruan atau ada sianosis atau ada inflamasi. Tidak ada ya Bu. Kemudian apakah ada gugatan atau scars. Kemudian apakah ada tanda peradangan atau ruang kulit dan lesi. Jika ada, saya akan melakukan palpasi pada area abdomen dan melihat ekspresi ibunya apakah terdapat kesakitan atau tidak. Baik. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum. Saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian saya akan duduk di kursi yang telah disediakan dan menghadap ke aspectus genitalis. Kemudian saya akan menggunakan kapas, sublimat, dan membersihkan daerah vulva dan perineum. Baik, kemudian saya akan mengamati apakah adanya kelainan pada daerah vulva dan perineumnya. Jadi saya akan membuka kedua labium mayor dan mengamati dan apakah pada daerah orifisium ureter dan vagina. Kemudian saya akan mengambil spekulum dengan tangan kanan dan memasukkan telunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina untuk menampakkan vagina. Kemudian saya akan memilih spekulum default terkecil yang memungkinkan untuk melihat vagina dan cervix secukupnya.
Kemudian saya akan masukkan spekulum ini ke ibu, mungkin ada sedikit tidak nyaman. Ibu bisa menarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan melalui mulut. Ini saya akan masukkan spekulum perlahan dengan posisi daun sejajar labia. Setelah masuk setengah, panjang nila memutar spekulum 90 derajat hingga pangkalnya ke arah bawah. Kemudian atur bila ke atas dan ke bawah dengan membuka kunci tampak jelas. Kemudian melihat vagina dari warna persio dilakukan secara akan mengamati warna persio di vagina dan sekret vagina atau cervix. Kemudian saya akan melakukan pap smear, yaitu saya akan mengambil sitobras atau spatula untuk memeriksa pemeriksaan pap smear, kemudian mengambil bahan ectocervix dengan sitobras atau spatula ini. Saya akan memasukkan sitobrasnya ke dalam endocervix sedalam mungkin, dimulai dari arah jam 12 dan memutar 360 derajat ke searah jarum jam. Kemudian saya akan mengeluarkan dan membuat apusan mengoraskan spatula pada kaca objek yang bersih dan membentuk sudut 45 derajat dan usap satu kali usapan dan beri label identitas pasien. Saya akan memberikan persediaan dalam 10-15 detik dengan alkohol dan saya akan melepaskan spekulum dan meletakkannya pada keluarkan secara perlahan dan meletakkan pada wadah yang berisi cairan klorin 10%. Kemudian yaitu pemeriksaan manual. Saya akan mengganti dengan Hinskun yang baru, ulang sebelum tindakan Hinskun. Kemudian saya akan berdiri untuk melakukan vaginal culture, yaitu membuka lambung manis kiri dan kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Kemudian memasukkan jari telunjuk dan tengah tangan ke kanan ke dalam vagina. Letakkan ujung-ujung jari tangan kiri pada suprafizibilisis, kemudian tentukan tinggi fundus uteri. Apabila besar kandungan kemungkinan untuk diraba dari luar. Kemudian tangan dalam pemeriksaan dalam vagina. Kemudian secara bimanual tentukan besar uterus, konsistensi dan arahnya. Lalu memeriksa konsistensi cervix ke dalam parametrium dan kedua adnexa, kemudian memindahkan jari-jari tangan luar dan dalam ke bagian isthmus. Yaitu mulai melakukan palpasi cervix dengan lembut, rasakan konsistensi, bentuk, ukuran, dan posisi cervix. Gerakkan pula cervix secara lembut ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk merasakan badan uterus, letakkan jari-jari pelvic hands pada ruang di belakang cervix dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian letakkan tangan yang lain secara mendatar pada abdomen di antara umbilicus dan tulang pubis. Kemudian perlahan-lahan geser abdominal head
ke arah simfisis pubis dan menggunakan ke bawah dan ke depan menggunakan permukaan jari-jari. Pada saat yang sama tekan ke dalam dan ke atas menggunakan jari-jari tangan yang berada di dalam vagina berusaha menangkap uterus di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat uncovered, akan terasa fundus di antara dua-dua jari-jari kedua tangan sekitar 2-4 cm di atas tulang pubis. Jika uterus tidak dapat dirasakan, itu gerakan uterus ke atas, kemudian letakkan kedua jari tangan ke bawah serviks, lalu secara lembut angkat atau tekan ke bawah lebih dalam dengan jari tangan abdomen. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi serviks dan tekan sedalam mungkin hingga menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang lain sedalam mungkin. Kemudian pada saat palpasi uterus, periksa ukuran, bentuk, lokasi, konsistensi, mobilitas, dan nyeri. Selanjutnya tentukan ovarium. Untuk menentukan ovarium kanan, gerakan jari telunjuk tangan. Periksa persis di bawah dan samping serviks di dalam lateral fornix. Kemudian gerakan abdominal hand ke sisi yang sama dan searah dengan uterus. Tekan dengan tangan tersebut dan dorong ke atas dengan jari tangan periksa. Kemudian dengan lembut temukan jari-jari kedua tangannya, gerakan ke atas ke arah simfisis pubis. Ovarium dapat dirasakan bergerak di antara jari-jari. Pegang ovarium dengan lembut karena tekanan pada ovarium yang normal dapat menyebabkan rasa nyeri. Kemudian untuk ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, dan nyeri pada masa yang ada. Kemudian catat ukuran. Kemudian sebelum mengeluarkan jari tangan periksa dengan lembut tekan secara posterior untuk memeriksa apakah ada nyeri atau massa pada cul-de-sac atau ruang di belakang uterus dan di depan rektum. Tidak ada. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan rektovaginal, yaitu perlahan-lahan memasukkan jari tengah tangan ke dalam rektum dan jari telunjuk ke dalam vagina. Kemudian ibu bisa bernafas menarik nafas melalui mulut dan melemaskan otot-otot rektumnya, Bu. Dan saya akan memasukkan jari kemudian saya akan menekan ke bawah dengan kuat dan dalam dengan tangan lainnya berada di atas tulang pubis, sementara jari yang berada di vagina menekan serviks secara anterior. Kemudian digunakan jari yang berada dalam rektum untuk merasakan pembukaan posterior uterus dalam menentukan apakah mengarah ke rektum. Uterus harusnya terasa halus, lalu geser jari dalam rektum ke atas sampai fundus dapat terasa. Kemudian periksa apakah hal ini menunjukkan adanya endometriosis, dan tidak ada. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dari Tyler, saya akan menempatkan jari secara perlahan. Kemudian saya akan pemeriksaan sudah selesai. Kemudian saya akan memasukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% dan melepas sarung tangan dengan balik sisi dalam keluar. Kemudian saya akan meletakkan di wadah tangan bocor dan rendam pada larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Ini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya semuanya normal. Baik, terima kasih Bu.